89.8 FM, MNC Trijaya Semarang, The Real News and Information. Beauty Eyes bersama Klinik Mata Candi Eye Center di Jalan Dr. Wahidin FHG nomor 2 Kota Semarang. Sampaikan pertanyaan Anda seputar kesehatan mata Anda di 024 7465 898 atau melalui SMS atau WhatsApp di 0818 403 898. Dari Setiabudi Square, lantai 1, nomor 1415, Rondol Kulon, Banyumanik, Semarang, 898, MNC Trijaya FM Semarang, The Real News and Information. Oke, selamat siang pendengar Trijaya. Cukup panas di luar sana, namun sepertinya kita tetap harus menjaga stamina tubuh kita dengan apa saja, salah satunya dengan minum air yang cukup agar terhindar dari dehidrasi dan untuk menjaga stamina tubuh, termasuk menjaga penglihatan kita. Nah, pas sekali di Hot Topic siang Jumat 24 Juni 2022 dari sekarang sampai jam 4 nanti, saya Nita Watimuri tidak sendiri karena saya akan ditemani oleh Dr. Andika Gunadarma SPMK FICS dari JEC Candi Eye Center Semarang. Selamat siang dokter. Selamat siang Mbak Anita, selamat siang pendengar Radio Trijaya. Oke, bagaimana kabarnya dokter? Alhamdulillah baik, sehat. Dokter Adi asal dari? Saya berasal dari Jakarta tapi sudah lama tinggal di Semarang, udah hampir 20 tahun Mbak Nita. Wow, cukup lama ya. Bisa dijelaskan kepada kita dokter, apa yang menarik tentang mata sehingga dokter memilih menjadi spesialis mata? Ya, jadi kalau kita melihat memang mata ini kan salah satu indera yang paling penting ya dalam tubuh kita. Kita tahu bahwa 83% itu penglihatan ya, tentu saja kita dapatkan dari kondisi mata kita, sehingga informasi dan sebagainya juga kita bisa lihat dari mata kita, sehingga saya tertarik untuk bisa mendalami bagaimana mengenai ilmu mata begitu Mbak Anita. Oh, jadi dari situ dokter senang dengan menjadi spesialis mata ya. Nah, bergabung dengan JEC kapan dokter? Saya bergabung dengan JEC Candi Semarang di tahun 2016. 2016. Ya, jadi kurang lebih sudah hampir 6 tahun ya. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Ya. Masih betah dokter? Alhamdulillah, harus ya. Tetap semangat untuk bisa melayani. Tetap semangat ya, bahkan semakin cinta dengan mata ya dokter ya. Iya, betul sekali. Oke, dokter. Nice to meet with Dr. Andika Gunadarma SPMK FICS dari JC Candi Eye Center Semarang. Karena nanti kita akan setelah break ya, kita akan bahas tentang kesehatan mata yang sangat spesial sekali. Apa itu? Tunggu saja. Dan yang pastinya ada kabar baik untuk 3 penanya pada siang kali ini akan mendapatkan voucher diskon 20% untuk administrasi dan untuk pemeriksaan awal di luar konsultasi dokter dan tindakan atau obat ya. Dan ini berlaku 30 hari mulai dari hari ini 24 Juni sampai dengan 24 Juli 2022. Jadi yang nanti akan bertanya akan mendapatkan voucher diskon 20% dari JEC Candi Eye Center Semarang. Dan kita akan membahas tema tentang penyakit degenerasi makula pada mata setelah yang berikut ini. The Real News and Information 89.8 FM MNC Trijaya Semarang. Beauty Eyes bersama Klinik Utama Mata Candi Eye Center di Jalan Dr. Wahidin FHG nomor 2 Kota Semarang akan kembali setelah yang berikut ini. Gerakan anti korupsi merupakan salah satu wujud pengamalan nilai-nilai Pancasila. Hal itulah yang diterapkan di Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, yang belum lama ini dinobatkan sebagai salah satu desa anti korupsi nasional oleh KPK. Kepala Desa Banyubiru Sri Anggoro Siswaji, berbagai terobosan yang telah dilakukan seperti kemudahan pelayanan publik, transparansi program dan anggaran, dan membuat aplikasi surat pengantar online RT yang mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, sehingga masyarakat tak perlu lagi datang ke balai desa. Selain itu, Desa Banyubiru juga menyediakan SIM Pedes
SPPDS atau Sistem Perkembangan Desa yang berguna untuk mengakses transparansi informasi program pembangunan serta anggaran. Capaian itu dilakukan dengan menciptakan terobosan-terobosan yang terinspirasi dari slogan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, boten korupsi, boten ngapusi. Itu hanya inspirasi ngendikane Pak Ganjar yang awal, orang korupsi, orang ngapusi. Kita kan menerjemahkan sebagai bawahan yang paling bawah dari gubernur, yaitu kepala desa. Kita mencoba membuat suatu terobosan-terobosan, kemudahan pelayanan, transparansi. Kita membuat aplikasi, ada support, surat pengantar RT online. Ini jadi masyarakat tidak perlu datang ke balai desa. Yang kedua, seandainya datang di sini, kita siapkan anjungan pelayanan mandiri. Jadi tidak perlu ngantre dengan pelayanan yang di dalam. Lalu kita juga punya Abindo, rencana ke depan. Saya Akil Harisanto, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari fraksi PD Perjuangan. Kita harus menjaga, melestarikan namanya kebudayaan, karena budaya adalah sesuatu yang membuat kita lebih bermakna. Budaya adalah peninggalan leluhur kita yang harus kita jaga, harus kita lestarikan, harus kita kenalkan kepada khalayak ramai maupun dari dalam maupun ke luar negeri. Tanpa budaya, hidup kita pasti tidak akan berwarna. Budaya merupakan pemersatu antara yang muda, yang tua, sehingga tidak ada batasan umur, usia, sehingga budaya itu bisa mempersatukan bangsa. Pesan ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah. FM. The Real News and Information. Hot Topic Siang MNC Trijaya FM Semarang. Ya, pendengar Trijaya ya, kita masih bersama Candi Eye Center Semarang, managed by JACI Hospital and Clinic. Oh ya, tadi saya ingatkan kembali 3 penanya akan mendapatkan voucher diskon 20% untuk administrasi dan untuk pemeriksaan awal di luar konsultasi dokter dan tindakan atau obat berlaku 30 hari mulai hari ini 24 Juni sampai dengan 24 Juli 2022. Jadi langsung aja yang ingin bertanya, ingin gabung, ingin langsung konsul ya dokter ya. Boleh silakan. Ya? Langsung aja bisa telepon di 02474658898 atau SMS WA di 0818403898. Kenali penyakit degenerasi makula pada mata. Kalau degenerasi sedikitnya kita yang awan ini ya dokter ya, pernah mendengarkannya gitu istilahnya. Nah, jika ingin lebih jelas dan apa itu makula pada mata, mohon dibantu dokter, bisa di-share dan silakan dokter waktunya. Ya, terima kasih Mbak Dita. Jadi memang kalau kita bicara mengenai penyakit degeneratif ini tentu saja berdampak kepada seluruh organ ya, termasuk organ di mata. Jadi organ di mata yang bisa timbul oleh karena proses degeneratif atau proses penuaan adalah mata kering ya, timbulnya katarak, dan juga yang paling kita khawatirkan yang akan kita diskusikan pada kesempatan sore hari ini adalah mengenai penyakit makula. Jadi makula ini adalah salah satu organ yang berada di bagian belakang dari bola mata. Jadi ya, di retina. Betul. Ya, kebetulan memang saya di subdivisi retina ya, sehingga kita coba untuk mengulas ini lebih detail ya. Jadi kalau kita bicara mengenai penyakit retina ya, termasuk tadi salah satunya adalah di makula ya, di pusat penglihatan, ini memang paling banyak terjadi pada kelompok usia lebih dari 50 tahun ya. Jadi gejala subjektif apa ya yang sering kali ditemukan pada pasien? Tentu saja pada awalnya pasien akan mengeluhkan penglihatannya buram. Kabur gitu ya. Kabur, betul. Nah, penglihatan buramnya juga yang agak spesifik, yang agak khas adalah kalau melihat suatu objek begitu ya, misalkan garis lurus dia berbengkok-bengkok, atau melihat suatu objek huruf atau angka terlihat lebih kecil. Pada kondisi-kondisi yang lebih berat, itu juga akan terjadi skotoma sentral ya, jadi penglihatan tengahnya gelap. Oh, gitu. Ya, jadi yang paling sering kali dikeluhkan oleh pasien secara subjektif adalah mengenali wajah itu sulit. Jadi tengahnya gelap karena ada gangguan karena ada gangguan di makula tadi di pusat penglihatan ya. Jadi atau itu misalkan perlahan-lahan gitu ya dok. Betul, perlahan-lahan. Jadi awalnya mungkin nggak kerasa. Jadi kadang-kadang pasien datang tuh pada kondisi yang sudah tadi saya bilang, jadi tengahnya sudah gelap. Itu sebetulnya kondisi yang sudah lanjut ya. Pada awalnya sebetulnya
yang tadi yang saya sampaikan, mungkin melihat objek ya seperti garis lurus agak berbengkok, melihat huruf atau angka terlihat lebih kecil, itu sudah tanda-tanda awal sebetulnya bahwa ini ada kemungkinan terjadi sesuatu di makula pasien. Nah itu yang sebetulnya pada kesempatan sore hari ini saya coba untuk menyampaikan ya gejala-gejala subjektif apa sih sering muncul pada pasien ya, sehingga harapannya masyarakat tidak abai mengenai kondisi tersebut. Karena kalau yang tadi saya bilang, kalau misalkan pada kondisi yang sudah berat akan terjadi tadi gelap di tengah ya, sehingga kalau misalkan kadang-kadang lihat tembok putih itu sekitarnya putih tapi kok tengahnya ada kayak demblok gelap ya. Nah itu kayak mau dihapus sama tangan ya, gitu. Betul, ya. Bisa ya karena betul, itu betul. gangguan dari mata kita. Ya. Itu mulainya dari usia berapa, ya. dokter? Jadi paling banyak memang terjadi pada kelompok usia lebih dari 50 tahun ya. Terutama juga pada kondisi-kondisi faktor risiko biasanya diperberat dengan kondisi kebiasaan merokok ya, gaya hidup yang kurang baik ya, itu juga salah satu yang bisa menyebabkan kondisi sesuatu degenerasi di makula seperti itu. Jadi sebetulnya memang ada atau tidak ada faktor risiko tersebut pada kelompok usia lebih dari 50 tahun ya, kita mesti lakukan pengecekan sebetulnya ya. Jadi memang kalau kita bicara ideal di mata itu, kalau kurang dari 40 tahun ya, ada atau nggak ada keluhan, mungkin bisa setahun sekali begitu ya, sampai 2 tahun sekali seperti halnya kesehatan cek sehat yang lain ya. Betul. Nah, terutama pada kelompok usia lebih dari 40 tahun itu juga kita mesti cek maksimal setahun sekali, apalagi misalkan ada penyakit-penyakit sistemik yang mendasari ya, seperti misalkan diabetes, hipertensi atau penyakit metabolik lainnya, itu kita juga harus memeriksakan lebih rutin dan lebih cepat gitu. Jadi memang kalau kita ibaratkan secara analogi mudahnya ya Mbak Nita ya, jadi pada kelompok usia lebih dari 50 tahun kan memang pasti akan terjadi penurunan fungsi organ. Sama kalau misalkan kita ibaratkan atau analogikan mobil gitu ya, mobil kan pasti harus beberapa spare part pasti ada yang rusak gitu ya. Iya. Nah itu yang kadang-kadang kita mesti harus turun mesin kan nggak bisa. Matanya dicopot dulu. Ya jadi memang itu bisa kita perbaiki gitu ya. Jadi harapannya tidak jatuh pada kondisi yang lebih berat, yang tentu saja pada kondisi yang lebih berat pasti akan penanganannya juga akan lebih sulit gitu ya. Lebih sulit. Jadi ini nanti kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai tentang makulanya ini ya. Ada berapa jenis, kemudian apa saja yang perlu kita waspadai dan bagaimana nanti penanganannya ya. Jadi silakan untuk pendengar Trijaya yang ingin bergabung langsung aja di 0247465898 atau SMS dan WA di 0818403898. Dan yang pasti kalau Anda memeriksakan mata jangan lupa kemana? Tentu saja ke JEC Candi Eye Center yang ada di Semarang. Kita akan ikuti yang berikut ini. Beauty Eyes bersama Klinik Utama Mata Candi Eye Center di Jalan Dr. Wahidin FHG nomor 2 Kota Semarang akan kembali setelah yang berikut ini. Saya Agil Harisanto, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari fraksi PD Perjuangan. Kita harus menjaga, melestarikan namanya kebudayaan, karena budaya adalah sesuatu yang membuat kita lebih bermakna. Budaya adalah peninggalan leluhur kita yang harus kita jaga, harus kita lestarikan, harus kita kenalkan kepada khalayak ramai maupun dari dalam maupun ke luar negeri. Tanpa budaya, hidup kita pasti tidak akan berwarna. Budaya merupakan pemersatu antara yang muda, yang tua, sehingga tidak ada batasan umur, usia, sehingga budaya itu bisa mempersatukan bangsa. Pesan ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah. FM. The Real News and Information. 898 MNC Trijaya FM Semarang masih bersama dengan JEC Candi Eye Center Semarang dan tentu saja bersama dengan Dr. Andika Gunadharma. Oke, dokter, terkait dengan bagaimana kita perlu tahu nih, ada banyak jeniskah makula ini?
Ya, jadi memang kalau kita bicara mengenai penyakit degenerasi pada makula ini sebetulnya ada dua klasifikasi besar, ya Mbak Dita. Ada yang kita bilang sebetulnya kalau bahasa medisnya ini AMD ya, age related ya, macular degeneration ya. Jadi memang ini salah satu degenerasi makula yang berhubungan dengan usia. Jadi ada dua sebetulnya, ada yang dry AMD ya, ada yang wet AMD. Jadi kalau ada dry, dan ada wet ya, betul. Ada dua klasifikasi. Nah, ini yang memang sebetulnya kalau kita lihat dari dua hal sebetulnya yang kita harus perhatikan ya. Keluhan subjektif yang muncul dan juga pemeriksaan objektif yang ditemukan itu apa ya. Kalau kita bicara mengenai keluhan subjektif yang tadi saya sampaikan, pada kasus-kasus dengan dry AMD biasanya keluhannya masih tidak terlalu berat ya. Jadi mungkin hampir tidak ada keluhan ya, asimptomatis ya. Jadi lebih ke yang dry ya. Yang dry ya. Jadi lebih ke pemeriksaan objektifnya ya. Jadi gambaran retinanya itu terlihat seperti ada kebocoran begitu ya di daerah makula gitu, ada bocor seperti lemak begitu ya. Nah, itu yang sebetulnya mungkin pada awal ya tidak dikeluhkan oleh pasien. Nah, pada kasus-kasus dry AMD yang sudah mungkin moderate begitu ya, yang dimana kita bilang sebukan lemaknya itu sudah mulai banyak di makula ya, di pusat penglihatan, itu baru kadang-kadang menimbulkan keluhan yang nyata pada pasien. Seperti tadi yang saya sampaikan ya, melihat objek lebih kecil ya, melihat gambaran garis lurus terlihat bengkok-bengkok ya, ada bayangan tengah ya yang hilang. Itu pada kasus-kasus dengan dry AMD biasanya kondisi seperti itu. Pada kasus-kasus dengan wet AMD dia sudah ada perdarahan ya, perdarahan di makula ya, di pusat penglihatan, sehingga penglihatannya betul-betul buram ya. Jadi kadang-kadang sampai tidak bisa melihat lambaian tangan saja sulit begitu. Nah, itu yang pada kasus-kasus dengan wet AMD. Jadi memang jangan sampai ya pada kasus-kasus yang awal kita tidak mengetahuinya. Jadi memang tindakan preventif di awal ya juga perlu untuk kita bisa ketahui. Jadi pasien lebih aware lah terhadap kesehatan matanya, terutama pada usia lebih dari 50 tahun begitu, Mbak Dita. Oke, berarti itu yang tadi yang wet itu ada pendarahan di dalam retina ya, dokter, betul. Jadi di depan retina tuh ada. Dan itu sampai keluar atau hanya tidak di dalam? Di dalam saja. Ya, jadi matanya tenang. Jadi tidak ada keluhan mata nyeri, mata sakit, mata juga tidak merah. Jadi perdarahannya di dalam gitu. Jadi makanya kadang-kadang mungkin pasien juga tidak terlalu tidak terlalu khawatir begitu ya. Tapi kok tiba-tiba pandangan saya gelap ya, nggak bisa ngeliat apa-apa nih. Gitu ya, membedakan gelap terang. Bisa gitu ya. Jadi makanya penanganannya juga nanti berbeda. Kalau misalkan masih yang kondisi dry AMD, itu biasanya kita berikan, tentu saja faktor risiko harus dihindari ya. Jadi kalau misalkan pasien merokok, tetap harus berhenti merokok ya, karena merokok itu dari beberapa penelitian itu menimbulkan deposit ya di daerah pusat penglihatan makula. Jadi merokok harus stop. Lalu misalkan pada pasien-pasien yang memang sering kena paparan sinar matahari, itu juga harus dihindari. Jadi kadang-kadang bisa pakai topi pelindung atau bisa pakai sunglasses ya, jadi kacamata hitam ya. Artinya untuk bagaimana menghindari, meminimalisir paparan sinar, itu juga penting untuk kita bisa lakukan. Lalu pada kasus-kasus dengan dry AMD juga kita bisa berikan dengan suplemen ya, juga konsumsi yang natural juga nggak apa-apa. Jadi yang banyak mengandung zinc ya, omega 3 itu bagus ya sebagai antioksidan ya, sayur, buah begitu itu bagus ya. Jadi pada kasus-kasus dengan dry AMD kita sarankan untuk tadi faktor risiko coba dihindari ya. Lalu suplementasi, baik suplementasi yang natural maupun yang kita coba dengan multivitamin begitu yang mengandung zinc dan omega 3 ya, zeaxanthin dan sebagainya. Harapannya kondisinya bisa lebih baik. Untuk dry itu dia pemicunya apa, Dok? Ya, jadi sebetulnya pemicunya sama-sama usia sebetulnya dan faktor risiko tadi. Karena usianya semua ya. Jadi di daerah pusat penglihatan itu ada suatu pompa begitu ya, di mana pompa itu sebetulnya pada orang-orang yang normal ya, itu pompanya masih bekerjanya baik ya, sehingga kalau ada sisa metabolisme di mata yang ada menumpuk di situ, itu bisa dibuang ya dengan pompa tersebut. Namun pada pasien-pasien dengan AMD ya, pada degenerasi makula itu fungsi pompanya nggak terlalu maksimal juga ya, sehingga terjadi penumpukan sisa sampah lah begitu ya di pusat penglihatan. Nah, itu yang memang yang tadi saya bilang ada deposit lemak banyak ya di daerah pusat penglihatan ya, seperti itu. Nah, itu yang
memang kita harus hindari faktor risiko. Suplementasi itu baik untuk bagaimana agar mengikat ya sisa-sisa metabolisme tadi yang tidak bisa terurai oleh karena pompanya bekerjanya nggak maksimal. Nah, pada kasus-kasus yang berat yang tadi saya sampaikan, kalau itu berlanjut terus ya tidak kita treatment, faktor risiko tidak bisa kita hindari, itu akan terjadi darah ya, penumpukan darah di sana yang tadi saya sampaikan menyebabkan penglihatan pasien akan turun secara drastis, sehingga kita perlu lakukan penyuntikan ya dengan obat. Kita bisa operasi vitrektomi ya, dibersihkan darahnya sampai seperti itu. Jadi jangan sampailah pada pasien-pasien pada stadium yang parah, tadi saya sampaikan ya. Masih di awal lagi sudah harus diperiksa. Oke. Nah, kalau kaitannya dengan gender, lebih banyak pria atau wanita kan yang mengalami hal ini? Ya. Jadi memang kalau dari penelitian banyak wanitanya, Mbak Anita ya. Cuma tidak menutup kemungkinan juga ya. Tidak menutup kemungkinan juga beberapa kasus ya, banyak kasus juga ya yang kebetulan saya tangani juga di klinik ya, Candi Eye Center maupun di Rumah Sakit Mata JSC Candi juga laki-laki juga banyak. Tapi yang jelas kelompok usia lebih dari 50 tahun. Nah, itu yang kita harus hati-hati begitu. Jadi kalau misalkan kita lihat pada kelompok usia lebih dari 50 tahun, itu tidak hanya sebetulnya ya lebih ke makulanya atau pusat penglihatan retinanya, tapi juga pada kondisi-kondisi mata yang lain juga muncul begitu ya. Itu kita harus periksa memang secara holistik menyeluruh ya, kira-kira abnormalitas apa sih yang terjadi pada pasien. Ya, cuman memang yang masing pasien punya gejala yang berbeda-beda. Betul, Manita. Jadi faktornya juga macam-macam. Betul. Jadi kadang-kadang ada yang pasien. Yang paling parah apa, Dok? Iya. Jadi memang kadang-kadang kalau pada pasien juga ada yang misalkan tadi saya sampaikan ya, Manita. Jadi tidak hanya kelainan degenerasi makula ya, timbul dry eye, mata kering, timbul katarak. Itu kadang-kadang ada yang pasien saya katarak tapi sarafnya baik-baik aja. Ada yang sarafnya kenapa-kenapa, kataraknya di usia 60-70 tahun mungkin masih tipis. Jadi masing-masing punya spesifikasi sendiri-sendiri. Tapi yang jelas kita harus perhatikan bahwa pada kelompok usia lebih dari 50 tahun ya, kira-kira penyakit-penyakit yang sering kali muncul itu kita mesti lihat, sehingga kalau misalkan memang ada sesuatu kita bisa tangani sejak awal. Oke, jadi harus diperhatikan dari awal, jangan sampai sudah terlanjur nanti Dokter Andika yang pusing untuk merawatnya ya. Oke, kita akan kembali sesaat lagi. Pendengar Wijaya, tetaplah di BTS bersama dengan CIC Candi Eye Center. Beauty Eyes bersama Klinik Utama Mata Candi Eye Center di Jalan Dr. Wahidin FHG nomor 2 Kota Semarang akan kembali setelah yang berikut ini. Kejutan awal tahun spesial buat kamu. Tayangan olahraga terlengkap kini hadir di MNC Play. Nonton MotoGP, BWF, Formula E, tenis, golf, dan masih banyak lagi. Bisa kamu saksikan dengan kualitas HD di channel Sport TV dan Sport TV 2. Dan sebagai hadiah tahun baru, tayangan-tayangan ini gratis hingga 31 Januari. Cuma di MNC Play. Kamu juga bisa nonton kapanpun, dimanapun. Lewat 5 gadget sekaligus loh. Cus buruan berlangganan. Informasi lebih lanjut hubungi 0899 15686. Saya Akil Harisanto, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari fraksi PD Perjuangan. Kita harus menjaga, melestarikan namanya kebudayaan, karena budaya adalah sesuatu yang membuat kita lebih bermakna. Budaya adalah peninggalan leluhur kita yang harus kita jaga, harus kita lestarikan, harus kita kenalkan kepada khalayak ramai maupun dari dalam maupun ke luar negeri. Tanpa budaya, hidup kita pasti tidak akan berwarna. Budaya merupakan pemersatu antara yang muda, yang tua, sehingga tidak ada batasan umur, usia, sehingga budaya itu bisa mempersatukan bangsa. Pesan ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.
Kejutan awal tahun spesial buat kamu. Tayangan olahraga terlengkap kini hadir di MNC Play. Nonton MotoGP, BWF, Formula E, tenis, golf, dan masih banyak lagi. Bisa kamu saksikan dengan kualitas HD di channel Sport TV dan Sport TV 2. Dan sebagai hadiah tahun baru, tayangan-tayangan ini gratis hingga 31 Januari. Cuma di MNC Play, kamu juga bisa nonton kapanpun, dimanapun. Lewat 5 gadget sekaligus loh. Cus buruan berlangganan. Informasi lebih lanjut hubungi 0899 1500 686. 89.8 FM. The Real News and Information.
Beauty Eyes kembali hadir untuk Anda bersama Klinik Utama Mata Candi Eye Center di Jalan Dr. Wahidin FHG nomor 2 Kota Semarang. 898 FM MNC Trija FM Semarang kembali di Hot Topic siang bersama dengan JEC Klinik Utama Mata Candi Eye Center. Oke, dan tetap bersama dengan Dr. Andika. Dokter, kita lanjutkan ya ngobrol-ngobrol kita ya. Nah, untuk memperoleh pengobatan AMD ini, bagaimana caranya? Bisa dijelaskan? Ya, terima kasih Mbak Nita. Jadi ini pertanyaan yang bagus sekali ya Mbak. Jadi bagaimana penanganannya? Tentu saja penanganan pada kasus-kasus dengan AMD ini ada dua prinsipnya ya. Jadi tentu saja yang sifatnya non-medikamentosa dan medikamentosa ya. Jadi ada yang dengan pengobatan, ada yang tidak dengan pengobatan. Ya, tidak dengan pengobatan tentu saja faktor risiko harus dihindari. Nah, itu yang paling penting ya. Jadi tadi ya faktor risiko harus dihindari. Kalau misalkan merokok, stop merokok ya. Misalkan banyak bekerja di luar lapangan begitu ya, outdoor activity begitu, banyak terkena sinar paparan dari matahari, itu juga mesti pakai pelindung ya, sunglasses ya, kacamata hitam atau topi begitu ya. Nah, juga untuk penanganan AMD kita bisa dengan multivitamin tadi, suplemen ya, suplemen baik itu yang tentu saja yang banyak mengandung lutein, zeaxanthin ya, omega 3 ya, zinc, itu bagus ya sebagai antioksidan. Nah, kalau misal itu saja sih ya, paling itu saja yang perlu kita perhatikan pada kasus-kasus dengan dry AMD. Kalau pada kasus dengan wet AMD ya tadi, kalau misalkan memang sudah terjadi kondisi perdarahan ya tentu saja kita harus operasi. Bisa sih, sekarang ini teknologi berkembang terus sehingga operasi kecil apa operasi ya memang operasinya sih termasuk operasi besar, tapi sekarang teknologi berkembang terus Mbak Nita, jadi tidak perlu khawatir ya. Artinya kita bisa kerjakan ya, tentu saja kita bisa kerjakan di klinik sekalipun kita bisa kerjakan. Nah, kalau misalnya nih kita ke JEC untuk mendapatkan DMU, itu bisa ya dokter ya? Ya, jadi salah saya ngomong. Maksudnya untuk mendapatkan pengobatan DMU, betulnya bukan untuk mendapatkan DMU-nya, bukan untuk mendapatkan penyakitnya, tapi bagaimana untuk menanganinya di JEC. Ya bisa, jadi kalau untuk penanganannya tentu saja di klinik kita bisa lakukan ya. Jadi tadi kalau misalkan kasus-kasus dry kita juga bisa berikan dengan obat-obatan, pada kasus wet kita pun bisa lakukan tindakan operasi pun bisa kita lakukan di klinik ya. Tentu saja kalau misalkan sekarang ini ya tadi era perkembangan teknologi sangat berkembang pesat ya, sehingga kita juga klinik juga selalu mengikuti perkembangan teknologi ya, sehingga kita juga bisa kerjakan juga sebetulnya. Di JEC itu ada apa saja sih? Ya, jadi kalau kebetulan kita punya ada 2 unit ya, satunya itu di klinik, satunya di rumah sakit. Kalau di klinik, kebetulan di Klinik Candi Eye Center di Jalan Wahidin tadi yang disampaikan Mbak Anita, sebetulnya kita fasilitasnya lengkap ya, artinya dari mulai pelayanan yang sifatnya diagnostik ya, pemeriksaan begitu ya, dari mulai pemeriksaan bagian depan, tengah sampai dengan bagian belakang bola mata ya, tindakan operatif dari mulai segala servis ya kita juga ada di sana begitu. Sama seperti halnya juga di rumah sakit ya. Saya kira klinik maupun rumah sakit dua-duanya punya pelayanan yang baik gitu. Oke, kalau yang satunya? Satunya di Rumah Sakit Mata JEC Candi Semarang, itu di Jalan Pamularsi Raya. Oke, nanti kalau kita istilahnya mau periksa, kan tadi dokter menganjurkan kita untuk periksa rutin 1 tahun sekali ya, kan. Betul. Untuk mencegah yang terkena AMD, jadi harus ke JEC Klinik Utama Mata Candi Eye Center. Oke, dan kembali diingatkan yang mau gabung silakan saja di 0247455898 atau di 0818438898. Kita akan kembali lagi untuk mengikuti beberapa informasi ringan berikut. Beauty Eyes bersama Klinik Utama Mata Candi Eye Center di Jalan Dr. Wahidin FHG nomor 2 Kota Semarang akan kembali setelah yang berikut ini.
Kejutan awal tahun spesial buat kamu. Tayangan olahraga terlengkap kini hadir di MNC Play. Nonton MotoGP, BWF, Formula E, tenis, golf, dan masih banyak lagi. Bisa kamu saksikan dengan kualitas HD di channel Sport TV dan Sport TV 2. Dan sebagai hadiah tahun baru, tayangan-tayangan ini gratis loh sampai dengan 31 Januari. Cuma di MNC Play, kamu juga bisa nonton kapanpun, dimanapun lewat 5 gadget sekaligus. Cus, buruan berlangganan ya. Informasi lebih lanjut hubungi 0899 15 00686. Aduh, betah banget mantengin laptop melulu. Ngagetin aja sih, Nak. Nyari info apa sih, Dewa? Aku lagi searching info kampus favorit. Lihat nih, kita bisa virtual tour. Jelajah kampus dengan lebih nyata. Sini deh, aku tunjukin kampus Indonesia Mini yang lagi aku incer banget buat daftar. Pernah dengar Universitas Kristen Satya Wacana nggak? Tahu dong, UKSW kan? Tapi seru juga tuh virtual tour. Jelas, UKSW. Kamu bisa searching all about UKSW, cuma tinggal klik-klik aja dari rumah. Bulan Juli ini, UKSW jadi PTS Kristen pertama di Indonesia yang meraih peringkat 1 Webometrics Ranking of World Universities. Ini yang ada di kota Salatiga itu kan? Yang kotanya adem, suasananya internasional, biaya hidupnya juga hemat. Tapi aku udah telat ya buat daftar UKSW. Gimana sih daftarnya? Pandemi gini kan nggak bisa ke kampus langsung. Daftar UKSW bisa dari rumah. Tinggal upload persyaratan, duduk manis di rumah, hasil pengumuman di info via email. Gampang kan? Buruan Gi, siapin rapot sama kartu keluarga kamu. Pendaftaran UKSW untuk mahasiswa baru 2022, pendaftarannya dibuka mulai 5 Oktober 2022. Sip deh, aku daftar sekarang juga. Kuliah bareng nih kita di UKSW. Pendaftaran secara online di admisi.uksw.edu. Informasi lebih lanjut di 0811 27 000 49. The Real News and Information 89.8 FM MNC Trijaya Semarang.
Beauty Eyes kembali hadir untuk Anda bersama Klinik Utama Mata Candi Eye Center di Jalan Dr. Wahidin FHG nomor 2 Kota Semarang. 898 MNC Trijaya FM masih di Hot Topic siang ya. Dan kita lanjutkan bersama Dr. Andika siang kali ini dari JEC, Klinik Utama Mata Candi Eye Center. Dokter, kita tadi kan sudah bahas nih ya faktor resiko, kemudian juga kenapa itu bisa terjadi, dan ternyata ada dua jenisnya, ada dry, ada wet. Dan sekarang kita sebagai orang awam bisa nggak mendeteksi kalau ini termasuk AMD? Ya, jadi memang kalau dari masyarakat awam sebetulnya bisa aware ya, bisa lebih waspada pada keluhan subjektif yang muncul pada pasien. Yang tadi saya sampaikan, mungkin saya juga pertegas lagi bahwa keluhan melihat objek ya. Jadi objek itu kalau misalkan ada garis lurus terlihat lebih bengkok-bengkok ya, huruf atau angka terlihat lebih kecil ya. Pada kondisi-kondisi sepertinya saya yang tengahnya kok agak buram ya, mengenali wajah seseorang kok sulit ya, tapi kok pinggir-pinggirnya kelihatan. Nah, itu yang sebetulnya yang paling khas sekali kalau mengenai kondisi makula. Nah, itu harus segera berobat gitu. Oke, dokter, kita angkat telepon terlebih dahulu ya. Halo. Mati. Oke. Terputus dan kita lanjutkan kembali. Kita bisa ada lihat yang bengkok-bengkok. Betul. Nah, kalau pada itu langsung terlihat di mata kita, atau misalnya nih, ini dokter di depan kamera misalnya, kameranya ini nggak jelas, jadi ya seperti misalkan di kamera ini ya, saya melihat gitu. Ya betul. Jadi kayak misalkan saya lihat di kamera ini, kamera itu nggak jelas, tapi ke pinggir-pinggir jelas. Atau misalkan saya baca suatu huruf ya, ini ya, MNC 89,8 FM, nah itu yang lurus kok kelihatan agak bengkok ya, bergelombang. Nah, seperti itu. Jadi sebetulnya itu hal yang mudah sekali sih untuk kita bisa lihat begitu. Nah, kalau ada kondisi-kondisi seperti itu ya pasien harus segera berobat begitu, sehingga kita bisa pastikan ya apakah ini memang ada sesuatu gangguan di makula, atau misalkan ini memang mungkin secara subjektif saja sebetulnya penglihatannya baik. Oke, itu tadi ya. Dan selanjutnya pasien yang misalnya nih ya, kan itu udah dalam proses terapi, sudah pemeriksaan, dan dia divonis AMD, bukan harga mati kan? Ya, memang betul. Jadi sebetulnya itu bisa kita coba tangani ya. Kalau misalkan pada kasus-kasus yang tadi misalkan wet AMD sekalipun dia hanya bisa melihat gelap terang misalkan ya. Jadi kalau kita operasi bisa penglihatannya bisa pulih kembali ya. Tapi memang tentu saja kedepannya harus coba diperhatikan lah faktor-faktor risiko yang sering kali muncul gitu ya. Wah, malah mati. Saya sudah angkat tapi malah terputus. Oke, nanti kita lanjutkan lagi. Jadi bisa dulu lagi dokter yang terakhir? Ya, jadi memang bisa ditangani ya pada kasus-kasus yang berat sekalipun ya. Tadi kalau saya bilang ada perdarahan di vitreous ya, perdarahan di depan saraf mata pun kita bisa lakukan tindakan operasi, dan setelah kita lakukan tindakan operasi penglihatannya juga bisa kembali baik gitu ya. Tapi memang harapannya tidak hanya berhenti sampai di situ saja, tapi kedepannya juga kita mesti coba atur itu bagaimana mengendalikan faktor risikonya. Oke, halo. Iya, selamat siang. Bisa langsung aja dari siapa dengan siapa? Dengan Mbak Nur Tembalang. Siapa? Mbak Nur Tembalang. Mbak Nur Tembalang. Silakan Mbak Nur. Bisa ditanyakan ke Dokter Andika. Kalau ke saya nanti nggak ada jawaban, tapi kalau ke Dokter Andika pasti ada jawaban. Monggo Mbak. Selamat sore Dokter Andika. Selamat sore Mbak Nur ya. Ini mau ikut tanya. Kalau misal mata gatal atau kelilipan kena debu gitu dikucuk, bisa membuat ini nggak terluka atau kerusakan makula? Soalnya saya sering kalau di jalan gitu sering gatal gitu, terus nggak sadar saya kucuk gitu dok. Oke, iya. Terima kasih dok. Ya, terima kasih Mbak Nur ya atas pertanyaannya. Jadi kalau misalkan kena debu begitu ya, itu memang baiknya jangan dikucek ya. Sebetulnya tadi lagi-lagi yang mungkin perlu diperhatikan adalah bagaimana mencoba untuk melindungi permukaan bola mata. Jadi kalau misalkan lagi berkendaraan ya baiknya pakai helm yang full face mungkin ya, ditutup sehingga tidak terkena paparan dari debu dan sebagainya, benda asing. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kalau misalkan sudah terkena sesuatu begitu ya, debu dan sebagainya, itu jangan sampai dikucek, takutnya melukai kornea. Mungkin saya koreksi sedikit Mbak Nur. Jadi mungkin yang dimaksud adalah luka di kornea ya, di teleng matanya, di hitam-hitamnya itu. Jadi kalau makula itu lebih di
posterior ya, di belakang bola mata. Kalau kornea itu di depan. Hati-hati ya, kalau misalkan nanti dikucek-kucek takutnya korneanya bisa lecet. Nah, kalau kornea lecet, kornea itu banyak serabut sarafnya sehingga bisa perih sekali rasanya. Jadi tidak boleh dikucek. Jangan dikucek. Nah, kalau misalkan nah itu emang baiknya begini sih tadi ya, mencegah lebih baik dari mengobati, itu prinsip kita. Jadi kalau bisa sih pakai ya, jadi kalau bisa sih kita pakai tadi pelindung mata ya, kacamata ya, helm full face. Atau misalkan sudah terkena seperti itu ya, kita bisa berikan dengan lubrikan biasanya ya, air mata buatan gitu ya, artificial tears itu bisa kita berikan untuk melumasi permukaan bola mata, dan juga bisa membuang sisa-sisa tadi benda asingnya. Gitu. Jadi tidak boleh dikucek, takutnya nanti melukai kornea. Kalau kornea luka bisa infeksi berat bisa sampai tidak bisa melihat ya, bisa buta juga gitu. Jadi hati-hati. Pertanyaan lagi ini dokter dari WA ya. Perawatan mata kalau sering kemerahan, kena sinar matahari dan debu gimana? Ya, jadi memang kalau misalkan kena debu itu memang seringkali bisa muncul ya, apalagi misalkan aktivitasnya mungkin tinggi ya. Tadi balik lagi pencegahan lebih baik dari mengobati. Jadi pakailah alat-alat pelindung yang sebetulnya untuk bagaimana melindungi permukaan bola mata. Kalau misalkan sudah terkena ya mau tidak mau memang kita harus obati. Ya, sebetulnya kita lihat ya, apakah mata merahnya ini adalah suatu mata kering ya, dry eye oleh karena ada suatu debu biasa, atau ini suatu infeksi. Nah, jadi sebetulnya jangan kita langsung ke apotek ya untuk ini mata saya merah dikasih obat. Saya kira hati-hati juga ya, karena betul. Jadi mata merah itu bisa karena iritasi biasa ya, dry eye mata kering ya, karena mungkin kena AC seperti ini juga kadang saya bisa dry eye, bisa merah, tapi ini bukan infeksi ya, atau memang karena ada infeksi baik itu bakteri, virus ataupun mungkin ada kuman yang lain begitu ya. Jadi kita mesti pastikan dulu ya, jadi jangan sembarangan untuk kita beli obat di apotek ya. Jadi baiknya sih diperiksakan ke dokter spesialis mata untuk kita lihat ya, mata merahnya ini sebetulnya penyebabnya karena apa, karena banyak sekali ya yang bisa timbul yang mengakibatkan kondisi mata merah ya, bisa infeksi, bisa mata kering ya, kadang-kadang glaukoma attack ya, jadi serangan glaukoma juga matanya bisa merah ya, jadi banyak sebetulnya, dan itu kita mesti lihat ya, memastikan sebetulnya penyakitnya apa. Jadi harus dilihat terlebih dahulu. Betul. Oke dokter, karena waktu kita juga pengennya sih ngobrolnya panjang karena habis-habisnya nih ya tentang mata. Oke, closing. Ya, dokter. Terima kasih ya Mbak Nita dan juga pendengar Radio Trijaya. Jadi mungkin pesan saya adalah pada masyarakat ya, tentu saja menjaga kesehatan mata adalah hal yang sangat penting, karena indera penglihatan ini yang tadi saya sampaikan 83% informasi kita dapatkan dari penglihatan. Jadi penglihatan yang sehat tentu saja kita bisa lebih produktif ya dalam bekerja ya, dalam bagaimana kita berkarya ya tentu saja. Dan juga kalau kita bicara mengenai khususnya spesifik di degenerasi makula, tentu saja pencegahan itu lebih baik ya daripada mengobati. Jadi faktor-faktor risiko pada usia lanjut ya tentu saja kita coba harus hindari. Misalkan merokok ya kita berhenti perokok, banyaklah mengkonsumsi buah-buahan, sayur-sayuran yang natural, bagus itu ya, buah-buahan, sayur-sayuran hijau ya, banyak yang mengandung zinc, lutein, zeaxanthin ya, protein itu juga baik ya, bagaimana menjaga kesehatan matanya. Ada atau tidak ada keluhan, baiknya diperiksakan secara rutin ya. Di atas usia 40 sampai 50 tahun. Tahun. Ya, jadi monggo silahkan ya, kalau misalkan memang masyarakat ingin memeriksakan secara rutin bisa ke klinik Candi Eye Center ya, di Jalan Wahidin FHG 2 Semarang. Mungkin itu semoga bisa bermanfaat ya untuk masyarakat Kota Semarang. Oke, thank you dokter. Terima kasih. Hadir di sama-sama, Mbak Nita. Pastinya sangat bermanfaat untuk kami ya. Amin. Yang pasti kita mungkin akan ketemu lagi di lain kesempatan. Yeah. Dan juga untuk pendengar yang sudah sudah tadi berinteraktif akan mendapatkan tadi yang sudah kita sebutkan ya. Untuk penanya akan mendapatkan voucher diskon 20% untuk administrasi dan untuk pemeriksaan awal di luar konsultasi dokter dan tindakan atau obat ya. Dan ini berlaku 30 hari mulai tanggal hari ini 24 Juni sampai 24 Juli 2022. Nanti konfirmasi terlebih dahulu di SMS atau telepon kami setiap hari kerja dan jam kerja. Baik, sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Saya Nitawati Muri pamit undur diri. Kita ketemu lagi di lain kesempatan.
Sampai di sini kita bersama di Beauty Eyes bersama Klinik Utama Mata Candi Eye Center di Jalan Dr. Wahidin, FHG nomor 2 Kota Semarang. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali dalam Beauty Eyes edisi berikutnya. The Real News and Information 89.8 FM MNC Trijaya Semarang.